Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendapatan nasional dan neraca pembayaran internasional, yang beranggotakan Debbie Anggriani, saya sendiri, Julia Roja, dan Senya Aras. Materi yang akan kami bawakan yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pengertian neraca pembayaran internasional, tujuan dan fungsi neraca pembayaran internasional, dan terakhir adalah perhitungan neraca pembayaran internasional. Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama itu mengetahui dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh tafsiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Manfaatnya itu yang pertama, mengetahui struktur perekonomian negara atau agraris, industri, dan jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membanding perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, membantu kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, investasi. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama itu produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Rumusnya itu GDP sama dengan pendapat masyarakat dalam negeri ditambah pendapat asing dalam negeri. Yang kedua itu produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yaitu nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusunan barang modal. Rumusnya itu NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan per seorang atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumus PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir itu pendapatan yang siap dibelanjakan, merupakan pendapat yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering disebut juga sebagai disposable income. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Berikut contoh konsep pendapatan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Yang pertama ada pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, R itu adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya,
W adalah pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, contohnya sebagai berikut. Contoh sederhana diperhitungkan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Contohnya, suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan upah sebesar 123.300, sewa sebesar 212.500, bunga sebesar 232.000, dan keuntungan profit sebesar 315.400. Maka jumlah pendapatan nasionalnya adalah 883.200, yaitu penjumlahan dari seluruh pendapatan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Adapun rumus perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi adalah Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah titik-titik Qn dikali Pn, di mana Y adalah pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn harga barang ke N, dan Q1 jenis barang ke 1, dan Qn jenis barang ke N. Berikut adalah contoh dari pendekatan produksi. Bisa dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ialah pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi dengan nilai impor. Rumus pendekatan yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana X kurang M itu adalah ekspor dikurang dengan impor. Nah, berikut adalah contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Pada umumnya, neraca ini dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Berikut tujuan dan manfaat. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Terkait ini, jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pemerintah agar dapat membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Berikut manfaatnya. Yang pertama, sebagai alat untuk mengatur kondisi perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang keempat, untuk mengetahui struktur dan komposisi tersebut transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang kelima, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya, pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara.
Yang pertama, pengaruh kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Perubahan harga ini jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang produksi dalam negeri sangat diminati di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri cenderung meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga ini jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku relatif rendah. Sebaiknya jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku cenderung tinggi. Yang keempat, perubahan tingkat pendapatan. Perubahan tingkat pendapatan ini, ekspor dan impor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga nilai ekspor akan mengakibatkan perubahannya pendapatan nasional. Berikut contoh perhitungan neraca pembayaran internasional. Struktur neraca pembayaran atas perdagangan internasional suatu negara ditunjukkan seperti pada tabel di samping ini. Selanjutnya, contoh menghitung neraca perdagangan. Selanjutnya, contoh menghitung neraca transaksi berjalan. Selanjutnya, contoh kondisi pembayaran internasional. Selanjutnya, contoh perhitungan neraca pembayaran dan pinjaman akomodatif. Berikut menghitung defisit surplus neraca pembayaran. Besarnya defisit atau surplus total neraca pembayaran dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus berikut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.